bagaimana kami mendapatkan akses? Iya. Ya, dan kemudian bagaimana apa tujuannya? Pertama, saya mencoba menjawab yang mengenai akses dulu. Apa yang ditampilkan di dalam film itu menunjukkan situasi seperti apa yang kita alami. Kita lihat bahwa seorang pembunuh masal yang telah melakukan pembunuhan itu diceritakan dengan terbuka pada masyarakat umum. Jadi kita ternyata menggunakan sebuah teknik dokumenter yang membiarkan masing-masing subjek untuk bercerita kepada kamera, membayangkan bagaimana dunia akan melihat dia. Dan dalam situasi Indonesia yang penuh dengan impunitas, ketika kejahatan tidak dihukum, orang bisa dengan terbuka menceritakan kekejamannya yang dilakukan, bahkan sebagai sebuah heroisme. Keterbukaan itulah yang justru membuat kami ingin mempelajari dan masuk lebih jauh. Dan karena keterbukaan itu, akses terbuka. Kita tinggal mengajukan pertanyaan, bagaimana Anda dulu melakukan pembunuhan, dan dengan segera orang akan bersemangat memberitahukan caranya, membayangkan bahwa dia sedang bercerita kepada dunia. Itu bagaimana cara kami mendapatkan akses, dan terutama melalui tokoh-tokoh pemuda Pancasila. Seperti misalnya Anwar Kongo yang sangat bersemangat dalam membuat film. Kami bisa menemui tokoh-tokoh yang sekarang aktif di pucuk pimpinan, bahkan bertemu dengan gubernur, dan bahkan kami bisa meliput dengan leluasa acara musyawarah besar yang dihadiri oleh wakil presiden di dalam film. Jadi akses itu bisa begitu terbuka. Jawabannya sebetulnya sesederhana bahwa mereka masih sampai sekarang menjadi seorang pemenang. Mereka masih menjadi penulis sejarah. Mereka tidak punya alasan apapun untuk mengakui perbuatannya salah. Jadi tidak ada rasa malu. Mereka merasa tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Walaupun beberapa ada yang sempat berpikir seperti Adi Zulkadri bahwa ini bisa memutar balik sejarah. Tapi orang seperti Herman misalnya mengatakan kenapa sejarah harus ditutup-tutupi? Karena justru dengan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa berbuat apa saja dan tidak pernah dihukum dan tidak pernah mendapatkan konsekuensinya, mereka memiliki kekuasaannya yang mereka miliki saat ini. Mereka bisa memeras orang dan tidak dihukum. Mereka bisa melakukan berbagai bisnis ilegal dan tidak pernah dihukum. Itu semua karena jasa-jasa atau dari kata-kata lain adalah karena kejaman yang mereka lakukan. Jadi itu mengenai akses, bahwa akses itu ada di situ, terbuka, tersedia, dan kita tinggal ambilnya jika kita mau. Kemudian tujuannya yang terutama adalah untuk melihat salah satunya. Yang pertama tentu saja mengangkat kembali sebuah peristiwa yang hampir dilupakan dan tidak menjadi pembicaraan. Tujuan utamanya adalah untuk kalau sampai peristiwa ini dilupakan, kekejaman ini dilupakan, dan kita mendapatkan cerita yang sama sekali berbeda berupa propaganda seperti yang bisa kita lihat secara mungkin di film pengkhianatan G30 SPK itu, maka kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang terjadi di masa lalu. Kita tidak pernah bisa punya sebuah sejarah yang jujur, yang artinya kita tidak bisa mengenal siapa diri kita sesungguhnya, karena sejarah itu adalah bagian yang penting dari identitas kita ke depan. Kita membentuk identitas yang seperti apa. Jadi ini yang mau disampaikan sebetulnya bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang kondisi hari ini. Sebuah kondisi yang sebetulnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada sebuah hal yang kita sebut sebagai normalitas, sesuatu yang normal, tetapi sebetulnya kenormalan itu dibangun di atas kebohongan, propaganda, dan juga sebuah teror atas ketakutan bahwa peristiwa-peristiwa kekejaman di masa lalu bisa berulang kembali, dan itu berulang kembali dalam berbagai skala yang berbeda. Dan itu tujuan utama kami untuk terutama mengetahui apa yang mungkin mempengaruhi seseorang, orang biasa, ya bukan
orang gila bukan psikopat seperti Anwar, orang yang bisa berpikir kritis seperti Adi Zulkadri, atau bisa orang-orang seperti mereka, itu melakukan sebuah kekejaman yang di luar bayangan kebanyakan orang. Apa yang itu mungkin, dan bagaimana sebuah proses bercerita, storytelling, atau sebuah media, sebuah film, bisa memungkinkan itu terjadi dan berlangsung dan bertahan dan berubah menjadi sebuah cerita herois. Saya kira itu, mudah-mudahan menjawab kedua pertanyaan tadi. Dari sejarahnya di Sumatera Utara, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Stanley, bahwa ini ada kaitannya dengan perkebunan. Dulu, ketika Belanda melakukan investasi besar-besaran di Sumatera Utara lewat perkebunan, itu mereka kekurangan tenaga kerja, dan orang-orang itu didatangkan sebagai kulit kontrak, sebetulnya lebih mirip dengan budak, ke Sumatera. Nah, pada saat yang sama, pemerintah kolonial maupun pengusaha pemilik investor perkebunan ini, untuk mengamankan modalnya, mengamankan investasinya, mereka juga memerlukan orang-orang yang bukan budak, semacam manajer atau mandor, centeng yang melakukan pengawasan atau melakukan represi kepada para pekerja ini, para budak-budak ini, para kulit kontrak. Dan dari situlah lahir istilah freeman, atau dalam bahasa Belanda vrijman, orang bebas. Artinya bukan orang-orang yang terikat kontrak seperti kulit kontrak. Ini orang-orang yang bebas, memiliki kekuasaan sedikit lebih dari orang pribumi lainnya untuk melakukan sebagai perpanjangan tangan dari para pengusaha dan penguasa. Jadi ini adalah alat represi non negara yang dikembangkan oleh institusi swasta dan kadang-kadang oleh negara untuk mengontrol populasi yang begitu banyak jumlahnya sebagai pekerja. Itu ada jadi di Sumatera Utara. Dari situ muncul kata freeman, orang-orang bebas, non kulit kontrak, dan mereka punya pekerjaan salah satu tidak dalam melakukan represi, mengutip uang, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian menjadi preman, dan kemudian diorganisasi, dan pada tahun 59 Jenderal Nasution membentuk Partai IKI, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, kemudian membentuk sayap pemudanya yang dinamai Pemuda Pancasila, yang merekrut dari preman-preman yang sudah beralih. Jadi di zaman Belanda mereka adalah bagian dari preman perkebunan. Pada saat tahun 59 ketika Pemuda Pancasila bentuk, mereka menjadi bagian dari bisnis yang lagi marak waktu itu, bioskop. Jadi orang-orang seperti Anwar dan pendiri-pendiri Pemuda Pancasila tadi ambil dari preman-preman bioskop yang sering berkumpul atau nongkrong di daerah-daerah di tengah kota. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa ada juga urusan perdagangan, ada urusan persaingan film Hollywood melawan film-film Rusia. Pada saat yang sama juga orang-orang yang dulunya direpresi, ditindas, kulit-kulit kontrak ini, orang-orang yang keturunan yang dibawa dari Jawa, juga mengorganisasi diri. Mereka juga ingin lepas dari penindasan, sudah lepas dari penindasan Belanda, mereka ingin juga mendapatkan hidup yang lebih baik dalam organisasi diri lewat serikat-serikat buruh, serikat-serikat tani. Dan itu kembali lagi berbenturan, bergesekan dengan kepentingan modal, kepentingan para pengusaha yang berusaha menekan biaya dan seterusnya melalui, kembali lagi dengan menggunakan preman-preman perkebunan mandor-mandornya. Banyak sekali pelaku-pelaku yang kami temui, pelaku pembunuhan langsung, terutama kalau ada nonton film saya yang selanjutnya, The Look of Silence atau Senyap. Para pembunuh ini yang adalah mandor-mandor perkebunan. Mereka orang yang berada di luar serikat buruh, yang nasibnya tidak menjadi lebih baik di dalam serikat buruh, orang yang memiliki rasa iri secara ekonomi
ini dan ingin mendapatkan kedudukan atau pangkat yang lebih baik. Jadi memang kelihatannya dari Sumatera Utara, dari perkebunan, dari bagaimana dari sejarah preman, bagaimana sejarah pembantaian massal dan sejarah kekerasan itu, ada sebuah perulangan yang terus terjadi, bahwa konflik-konflik itu terjadi ketika terjadi sebuah konflik kekuasaan maupun konflik kapital, konflik ekonomi. Ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang berbenturan, ada kepentingan-kepentingan perdagangan maupun kepentingan kekuasaan, dan pada akhirnya untuk mencuci tangan baik kelompok dengan program semakin jelas kayak film senyap, film Look of Silence. Mereka menggunakan kelompok sipil yang dilatih untuk melakukan represi, untuk memenangkan konflik yang dipenuhi dengan kekerasan ini. Jadi kita bisa lihat bahwa sejauh ini sejarah konflik politik dan konflik ekonomi di Indonesia memang masih penuh dengan kekerasan itu. Itu yang salah satu juga yang ingin diangkat dalam film ini. Apa yang sebetulnya memunculkan para preman ini melakukan kekerasan itu? Bagaimana mereka bisa dibujuk karena uang, atau ada persoalan lain, ada persoalan yang lebih besar dalam kebudayaan, bukan hanya Indonesia atau Sumatera Utara, tetapi dalam kebudayaan dan peradaban manusia. Apa yang salah sebetulnya dengan cara berpikir atau cara bercerita kita manusia? Saya kira itu. Ya, oke. Jadi ketika kami merumuskan strategi distribusi film ini, tentu saja kami pada pokoknya adalah ingin membuat semua orang Indonesia bisa menonton dengan sebanyak-banyaknya orang Indonesia bisa menonton dengan senyaman dan seaman mungkin. Salah satu strategi yang kami pilih adalah tidak memasukkan film ini ke dalam berbagai sensor film. Nah, kalau dimasukkan ke berbagai sensor film, kami khawatir akan ditolak seluruhnya, sehingga pemutaran film ini akan jadi ilegal. Dengan sensor, film ini memang tidak bisa masuk ke bioskop atau masuk ke TV, tetapi film ini tidak pernah mendapatkan pelarangan resmi dari pemerintah. Dan itu sikap yang diambil pemerintah, pura-pura film ini tidak pernah ada, sampai akhirnya juru bicara presiden harus memberikan reaksi karena film ini masuk nominasi Oscar. Dan distribusi kita lakukan lewat pertama dari mulut ke mulut, juga melalui media terutama internet dan melalui media pers cetak. Kita umumkan bahwa film ini gratis untuk seluruh orang Indonesia. Bagi mereka yang mau mengadakan pemutaran, kami persilahkan, bisa dapat filmnya dari kami gratis. Oke, kita tolong kirim. Begitu juga nanti ya, untuk film kami yang selanjutnya, film senyap, kami akan menggunakan cara distribusi yang sama. Pertama kami mendorong agar dilakukan dulu pemutaran komunitas, agar orang berdiskusi, agar orang saling bertemu, berbicara, dan mudah-mudahan itu bisa punya dampak yang lebih besar dari sekadar orang menontonnya sendiri-sendiri. Sejauh ini kami sudah menyebarkan kurang lebih 1.900-an DVD, hampir 2.000, ini masih ada sisa sedikit, hampir 2.000 DVD diputar di 101 kota kabupaten di Indonesia. Sudah tidak ada pelosok. Di Pulau Bulu dia beberapa kali, di Takalar, di Kalabari, bahkan di kota-kota yang saya tidak pernah dengar sebelumnya. Saya katakan karena mendengar mengenai film ini dan di media sosial. Jadi ada 1.800 di Fiji, kami sebarkan dengan rata-rata penonton paling kecil 8 orang di rumah dengan TV dan DVD player, dan paling besar pemutarannya dihadiri oleh 500 orang itu di Universitas Indonesia waktu itu. Dan selain itu juga kami ingin lebih banyak lagi orang mengadakan pemutaran atau nonton, maka kami sudah luaskan dengan gratis lewat unduhan. Kira-kira ada sampai sejauh ini 50-an ribu lebih, belum sampai 100.000, 50, mungkin 75.000 unduhan sukses dari film itu yang kami sediakan di internet.
di website resmi, dan kami juga akhirnya memutuskan untuk mengunggah film ini supaya bisa ditonton lewat streaming di YouTube. Sudah 3 kali ditutup dan 3 kali dibuka. Terakhir penontonnya kalau kami jumlah totalnya hampir 700-an ribu. Tahun apa ya? Sedangkan dengan yang lain-lain, dengan saling kopi sendiri, kami menduga sekitar 700.000 sampai 1 juta orang di Indonesia mungkin sedang nonton film ini. Itu dugaan yang ya sangat kasar perkiraannya, 750.000 1 juta orang sudah menonton film ini. Itu dugaan kami. Mereka bisa menjadi punya dampak yang kuat dan juga akan sama dengan film kami yang telah sudah sejak. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik.